Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang green marketing. Nah, sebelum kami menjelaskan materi kami, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nofri Kurnia Aditya. Dengan saya Muhammad Solazani. Nah, di sini saya akan menjelaskan green marketing terlebih dahulu. Green marketing adalah strategi pemasaran yang fokus pada promosi, praktik ramah lingkungan, dan keberlanjutan di lingkungan kampus. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan citra kampus sebagai institusi yang peduli terhadap lingkungan, menarik perhatian mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang memiliki kesadaran lingkungan serta memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan. Nah, ada beberapa elemen penting dalam green marketing di kampus. Satu, produk ramah lingkungan. Nah, kampus dapat memproduksi dan memasarkan barang-barang seperti tote bag, botol minuman, dan alat bahan daur ulang yang dilengkapi logo kampus. Nah, kedua, ada proses operasional yang berkelanjutan, menerapkan kebijakan paperless untuk administrasi dan tugas mahasiswa. Selanjutnya, menggunakan sumber energi terbarukan atau seperti panel surya di gedung kampus. Nah, ketiga yaitu ada komunikasi dan edukasi ramah lingkungan. Nah, untuk contohnya menciptakan kampanye digital yang mempromosikan gaya hidup hijau seperti Go Green Campus atau Save the Earth with Mercubuana. Selanjutnya ada mengadakan seminar, workshop, atau lomba terkait isu lingkungan. Nah, keempat ada pengelolaan lingkungan yang baik. Jadi menyediakan fasilitas pendukung seperti tong sampah terpilah yaitu organik, anorganik, dan B3. Terus ada mengembangkan area hijau seperti taman kampus dengan edukasi tentang tanaman. Selanjutnya ada partisipasi mahasiswa dan masyarakat. Jadi melibatkan mahasiswa dalam kegiatan peduli lingkungan seperti penanaman pohon atau pengelolaan sampah. Terus menyediakan transportasi ramah lingkungan seperti jalur khusus sepeda atau parkir kendaraan listrik. Nah, green marketing sendiri tidak hanya membantu menciptakan lingkungan kampus yang lebih hijau, tapi juga memperkuat identitas kampus seperti pelopor keberlanjutan. Universitas yang menerapkan konsep ini dapat memberikan dampak positif baik secara internal bagi komunitas kampus maupun eksternal bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Green marketing sering mengedepankan penggunaan tote bag sebagai bagian dari strateginya. Nah, tote bag ini sebagai simbol keberlanjutan, ramah lingkungan. Tote bag biasanya terbuat dari bahan yang dapat digunakan ulang seperti kanvas, katun, atau bahan daur ulang. Hal ini mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai yang sulit terurai. Mengurangi limbah dengan penggunaan tote bag, masyarakat dapat membantu mengurangi jumlah limbah plastik yang mencemari lingkungan. Yang kedua itu nilai edukasi dan branding. Pesan lingkungan yang kuat, tote bag sering dicetak dengan desain yang menyampaikan pesan lingkungan sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan. Dan ada media produksi efektif. Tote bag dapat digunakan sebagai media promosi yang ramah lingkungan, menggantikan brosur atau kemasan plastik. Logo, slogan perusahaan pada tote bag meningkatkan brand awareness sambil mempromosikan gaya hidup yang hijau. Yang ketiga itu meningkatkan loyalitas konsumen, simbol komitmen terhadap lingkungan. Penggunaan tote bag menunjukkan bahwa sebuah merek atau kampus peduli terhadap keberlanjutan sehingga dapat meningkatkan citra positif, meningkatkan kepercayaan konsumen, cenderung memilih brand yang berkomitmen terhadap keberlanjutan. Tote bag dapat menjadi representasi nyata dari komitmen ini. Yang keempat itu ada efisiensi dan praktik. Kegunaan multifungsi tote bag dapat digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari seperti berbelanja, membawa buku, ataupun perlengkapan kantor, sehingga penggunaannya terus berulang. Durabilitas tinggi. Berbeda dengan kantong plastik, tote bag memiliki daya tahan lama sehingga lebih hemat dan praktis. Yang kelima itu mendukung gaya hidup konsumen.
Tren gaya hidup modern tote bag kini menjadi bagian dari gaya hidup modern yang ramah lingkungan. Hal ini menarik minat konsumen muda yang peduli terhadap isu lingkungan. Fashionable, banyak tote bag dirancang dengan desain yang menarik dan stylish sehingga memiliki nilai estetika. Jadi, penggunaan tote bag dalam green marketing bukan hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi konsumen dan meningkatkan citra merek tote bag menjadi simbol perubahan kecil yang berdampak besar dalam mengurangi limbah plastik dan mendukung gaya hidup berkelanjutan. Contoh yang kedua, mengapa sih green marketing sering mempromosikan penggunaan tempat makan ramah lingkungan? Nah, yang pertama itu ramah lingkungan, mengurangi sampah sekali pakai. Mengapa makanan reusable menggantikan penggunaan styrofoam, plastik atau wadah sekali pakai lainnya yang sulit terurai dan mencemari lingkungan? Mengurangi limbah makanan, tempat makan yang dirancang dengan baik dapat membantu menjaga kualitas makanan yang lebih lama sehingga mengurangi limbah makanan. Yang kedua itu ada mendukung gaya hidup berkelanjutan zero waste lifestyle. Tempat makan reusable adalah bagian dari gaya hidup zero waste yang semakin diminati oleh konsumen sadar lingkungan. Yang kedua itu juga ada mengurangi jejak karbon dengan penggunaan ulang tempat makan, emisi karbon yang dihasilkan dari produksi dan pengembangan kemasan sekali pakai dapat diminimalkan. Yang ketiga itu simbol komitmen terhadap lingkungan. Citra positif untuk brand, merek, atau institusi yang mempromosikan penggunaan tempat makan ramah lingkungan menunjukkan komitmen nyata terhadap keberlanjutan yang dapat meningkatkan citra positif di mata konsumen. Pesan lingkungan yang kuat, tempat makan sering dicetak dengan logo yang slogan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang keempat itu media promosi yang efektif. Brand awareness, tempat makan dengan logo atau desain promosi dapat menjadi media pemasaran berjalan, terutama jika digunakan di tempat umum seperti kantor, sekolah, ataupun kampus. Meningkatkan loyalitas konsumen, memberikan tempat makan sebagai bagian dari kampanye green marketing, membuat konsumen merasa dihargai dan lebih terhubung dengan merek. Yang kelima itu ada praktis dan ekonomis. Penggunaan jangka panjang. Tempat makan reusable lebih tahan lama dibandingkan kemasan sekali pakai sehingga lebih ekonomis bagi pengguna. Yang selanjutnya itu ada meningkatkan kenyamanan konsumen. Dengan membawa tempat makan sendiri, konsumen dapat memastikan kebersihan dan kualitas wadah yang mereka gunakan. Yang keenam itu menjawab tren dan preferensi konsumen. Konsumen yang sadar lingkungan, banyak konsumen modern, terutama generasi muda, lebih memilih merek yang menawarkan solusi ramah lingkungan, tren minimalisme dan fungsi. Tempat makan yang didesain secara fungsional dan estetik selaras dengan tren hidup minimalis dan praktis. Yang ketujuh itu ada kebijakan hijau. Bekerja sama dengan institusi, banyak institusi seperti kampus, restoran, dan kantoran mendukung kebijakan bahwa wadah sendiri green marketing yang mempromosikan tempat makan reusable sejalan dengan inisiatif ini. Mengurangi beban limbah kota. Kebijakan menggunakan tempat makan reusable membantu mengurangi beban pengelolaan limbah bagi pemerintah kota. Jadi, menggunakan tempat makan sebagai bagian dari strategi green marketing mendukung keberlanjutan lingkungan, meningkatkan kesadaran konsumen dan menciptakan citra positif bagi merek. Inisiatif ini tidak hanya membantu mengurangi limbah plastik, tetapi juga memberikan solusi praktis dan ekonomis bagi konsumen. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kami, kelompok kami tentang green marketing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.